Dan ketua konferensi itu lalu menjadi ketua Uni. Dan kemudian ia memutuskan bahwa sudah waktunya saya ditahbiskan sebagai pendeta. Dan pada sebuah pertemuan perkemahan besar dengan banyak pembicara dari luar negeri, beberapa di antaranya sudah meninggal. Salah satunya adalah Richard O'Feill. Masih ingat dia? Ya. Mereka semua ada di sana ketika saya ditahbiskan sebagai pendeta. Penahbisan itu sendiri adalah seperti stempel persetujuan dari gereja. Jadi itu sesuatu yang harus dihargai, tetapi juga merupakan paspor untuk dapat berkhutbah. Di sana pada saat yang sama kehidupan meledak. Tidak ada yang meledak dan menciptakan segalanya. Karena saya sangat ingin bekerja untuk keselamatan jiwa-jiwa, maka saya tidak menyerah pada kelemahan yang ada. Saya bertekad selama Allah mengizinkan saya hidup, saya akan memberitakan pekabaran peringatan kepada dunia. Saya ingin suara saya menjangkau lebih banyak orang lagi sebelum saya berhenti bekerja. Tetapi tidak semua negara senang menerima khotbah seperti ini. Dan beberapa, terutama di Eropa, sangat anti. Dan tidak mau menghargai kenyataan bahwa saya sebenarnya telah ditahbiskan. Tetapi hal itu tidak membuat penahbisan saya dibatalkan. Dan apapun ujiannya, apapun kesengsaraannya, saya telah belajar selama bertahun-tahun bahwa semakin besar perlawanan terhadap kebenaran, semakin menonjollah kebenaran itu. Jadi jika Anda pergi ke Eropa misalnya, dan seorang pemimpin gereja bersuara keras, dan membuat peringatan semua orang untuk tidak menghadiri ceramah orang itu adalah iklan terbaik yang bisa dibuat dan kemudian aula penuh. Ingat itu? Ya, saya ingat. Beberapa kali itu terjadi. Ya, tapi kembali ke ketua konferensi yang menahbiskanmu. Pada pertemuan perkemahan itu dia menghargai penginjilan. Dan pada pertemuan perkemahan itu dia berkata, saudara-saudara, kita akan mengambil persembahan hari ini. Uang itu akan dipakai untuk penginjilan. Dan mereka semua menentangnya dan mengatakan tidak. Itu harus dimasukkan ke dalam. Mereka dalam hutang. Untuk melunasi utang gereja. Mereka dalam hutang. Dia katakan tidak, kita akan menggunakannya untuk penginjilan. Dan dapatkah Anda mengingat apa yang terjadi kemudian? Mereka berkata, baiklah, jika demikian kita ambil persembahan kedua. Jadi mereka menerima persembahan terbesar yang pernah diberikan dan semuanya digunakan untuk penginjilan. Dan dia berkata, mari kita ambil persembahan kedua. Dan melalui persembahan itu seluruh gereja keluar dari hutang. Ya. Jadi Tuhan itu luar biasa.
Dia ingin Anda memikirkan pekabarannya terlebih dahulu dan semua hal ini akan ditambahkan kepada Anda. Ya, Jadi ketika di Eropa mereka berkhotbah menentang kebenaran dan mereka mencoba mencegah Anda berkhotbah, hal itu tidak lain hanya untuk memberi iklan. Dan ketika mereka menuduh saya di depan pengadilan Jerman, dan akhirnya penyelidikan itu butuh 1 tahun untuk selesai, dan Anda tidak tahu apa hasilnya. mereka mengatakan kepadamu, wah kamu harus siap terbang ke sana dan berada di pengadilan. Ya, lalu mungkin masuk penjara, Ya, dan pemerintah membebaskan saya sepenuhnya. Dan kemudian Anda akan mengharapkan gereja untuk mengatakan, maaf kami melakukan kesalahan. Tapi sampai hari ini hal itu belum terjadi, tapi itu tidak masalah. tidak terjadi. Orang-orang tahu mana yang benar. Dan Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu apa yang benar. Dan kebenaran akan menang, tidak peduli apapun yang mereka lakukan. Dan mereka melarang saya. Mereka larang saya ke gereja-gereja. Saya tidak boleh berkhotbah di gereja-gereja. Kalau begitu saya akan berkhotbah di balai kota. Karena mereka harus bertanya pada diri mereka sendiri. Pada zaman murid Yesus, bukankah mereka mengatakan bahwa mereka tidak boleh lagi berkhotbah dalam nama ini sepanjang waktu? Dan apa yang mereka katakan? Mereka pergi dan berkhotbah dalam namanya. Dan mereka berkata bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi jika saya yakin di dalam pikiran dan hati saya bahwa Tuhan telah menaruh beban pekabaran ini ke dalam hati saya, jika saya tidak mengkhotbahkannya, maka saya melawan hati nurani sendiri. Jadi mereka dapat berteriak sebanyak yang mereka suka. Sekarang jika teriakan mereka meyakinkan saya bahwa tidak ada buah, maka saya akan berhenti. Tetapi jika teriakan mereka hanya membuktikan kepadaku bahwa semakin banyak orang yang memeluk kebenaran, maka tidak peduli seberapa keras mereka teriak, saya akan abaikan sampai Tuhan memerintahkan saya berhenti memberitakan pekabaran ini. Ada banyak orang yang menulis kepada kita dan mengatakan bahwa mereka adalah Katolik, mereka ateis, mereka evolusionis, mereka penganut okultisme, dan mereka telah keluar dan telah memeluk kebenaran. Ya, kita punya satu demi satu orang-orang yang telah keluar dari organisasi rahasia, orang-orang yang telah keluar dari organisasi militer rahasia. Kita punya ada begitu banyak orang. Dan hal yang menarik bagi saya adalah bahwa ini mencakup seluruh spektrum dari yang paling miskin, dari yang miskin hingga yang paling terkenal, dari yang paling terkenal. Dari bintang film hingga orang-orang yang berpendidikan sangat rendah dan mencakup seluruh spektrum. Dan Anda berkata pada diri sendiri, bukankah mereka seharusnya berkesempatan mendengar kebenaran ini? Seorang pemimpin berkata kepadaku, pemimpin yang sangat terkemuka, ia berkata kepadaku, kamu tidak dapat memberitakan hal-hal ini, kamu harus segera berhenti. Dan dia memerintahkan saya untuk berhenti. Dan saya keluar dari sana dan berkata, Tuhan, apa yang harus saya lakukan dengan ini? Ketika saya berjalan keluar, seorang pemuda datang memeluk saya dan berkata, saya penganut New Age, terima kasih telah memberitakan kebenaran. Dan saya berjalan ke aula dan Paman Frenchy bersamaku. Dan pria itu menghampiri saya dan berkata, terima kasih telah memberitakan kebenaran, saya menerimanya. Dan dia seorang ahli bedah saraf. Dan yang ketiga datang dan dia seorang ahli geologi evolusioner dan dia menerima kebenaran. Dan saya merenung. Haruskah mereka tidak mempercayai hal-hal ini? Jadi saya dapat dengan aman mengabaikan apa yang dikatakan orang itu. Mengapa mereka mengatakan hal-hal ini? Karena mereka senang seperti kucing kita berjemur di bawah sinar matahari penerimaan dengan gereja-gereja lain. Dan kamu tidak bisa mendengarkan itu. Mereka takut, bahkan mungkin takut akan konsekuensi. Karena penganiayaan, saya pikir Roh Nuh buat mengatakan dengan sangat jelas bahwa ketika penganiayaan datang, mereka yang tidak akan diperkuat melalui pencobaan untuk berdiri bagi kebenaran. Di dunia ini kamu akan mengalami kesengsaraan. Saya menyadari akan mengalami pencobaan, tetapi saya tidak takut akan pencobaan itu. Tuhan tahu apa yang dapat saya tanggung.
Ia akan memberikan kekuatan kepadaku untuk bertahan. Ia akan menopang aku dalam kelemahanku dan memampukan saya untuk terus maju dan untuk mengetahui bahwa jalannya dipersiapkan layak. Seiring matahari terbenam di belakang saya tidak bisa berhenti merenung apakah pasir waktu untuk dunia ini hampir habis. Kami telah menjelajahi seluruh Eropa dengan mengikuti jejak reformasi. Apa yang mendorong kami? Kami percaya umat Allah di akhir zaman harus menjadi pemulih tembok yang runtuh, pemulih jalan untuk didiami. Kami percaya bahwa perintah-perintah Allah yang telah dilanggar harus dipulihkan. Kami percaya bahwa dunia perlu mendengar sebuah pekabaran, yaitu pekabaran 3 malaikat, sebagaimana dicatatkan dalam pasal 14 kitab Wahyu. Dan kita pernah ada dalam beberapa situasi yang luar biasa. Allah telah membuka pintu bagi kita, sungguh luar biasa. Kami masuk ke berbagai tempat dan berdiri di tempat-tempat yang tidak pernah kami duga bisa bersama. Seiring matahari terbenam, saya yakin terbenamnya matahari dunia ini sudah sangat-sangat dekat dan kita harus membuat pilihan pribadi. Kita tidak dapat bersembunyi di balik kekuatan gerejawi. Kita tidak dapat bersembunyi di balik otoritas dunia. Kita harus mendasarkan keputusan-keputusan kita pada firman Tuhan. Karena itu pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah mengeraskan hatimu.